Bapak Adarita, Bapak Suwarto, BPD yang saya hormati, dan semua yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini atau pagi hari ini masih diberi kekuatan oleh Allah SWT, sehingga silakan untuk mempresentasikan apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilaksanakan selama 1 bulan. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar. Oke, coba ibu hormati, perkenalkan saya Haryanto dari SD Negeri Ciklong 2 Kecamatan Bulakaba, Kabupaten Brebes. Ingin menyampaikan presentase laporan OJL Pusat Kepemimpinan dan Manajerial di SD Negeri Ciklong 2. Pada bab yang pertama adalah di mana pendahuluan ini dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, serta Peraturan Dirjen PDK Kemdikbud Nomor 6565 PJJ Tahun 2020 tentang organisasi dan pengembangan. Jangan tujuan dari OJL ini yang pertama menghasilkan kepala sekolah yang dapat mengarahkan, mampu kerjasama, mampu mengidentifikasi masalah, serta mampu mengatasi masalah dan mampu melakukan supervisi. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan keterampilan kepemimpinan, yang kedua pemahaman mendalam tentang proses pendidikan, yang ketiga pengembangan visi dan rencana strategis, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi. Pada profil SD Negeri Ciklong 2 pada visinya adalah terwujudnya peserta didik yang ramah, unggul dalam prestasi, berwawasan global dan berakhlakul karimah. Serta misinya ada 6, diantaranya menciptakan sekolah yang ramah anak, menyenangkan, berprestasi dan berkarakter. Yang kedua, mampu menanamkan keimanan melalui pengajaran agama. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat bakat dan potensi peserta didik, sehingga dapat berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, berwawasan lingkungan hidup yang bersih, asri, aman, nyaman dan indah. Yang terakhir, melestarikan budaya daerah dan nasional sebagai ciri kepribadian bangsa. Tujuan sekolah ada 6. Bisa Bapak Ibu misalnya. Lanjut untuk bab yang ketiga adalah bab inti, di mana kami melaksanakan kegiatan RTL, rencana tindak lanjut dari kepemimpinan. Saya mengambil judul peningkatan kompetensi guru dalam upaya mendorong literasi murid melalui workshop pembuatan modul ajar diferensiasi di SD Negeri Ciklong 2. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena setelah melihat rapor pendidikan yang ada, ternyata pada literasi kami mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2022 dan 2023. Tujuan dari CTK ini adalah
ada dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan kompetensi di kepala sekolah dan yang kedua berkaitan dengan kinerja sekolah. Yang berkaitan dengan kompetensi di kepala sekolah yaitu untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah melalui kegiatan RTK. Yang berkaitan dengan kinerja sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mendorong integrasi guru. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam pembuatan modul belajar berdiferensiasi. Yang kedua, ada supervisi akademik seperti yang sudah kami laksanakan, yaitu ada dua kegiatan, siklus tahap 1 dan siklus 2 yang meliputi pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Pada saat modul belajar berdiferensiasi, langkah-langkah yang telah kami tempuh adalah yang pertama mengidentifikasi komponen alur kegiatan belajar yang meliputi identitas ATP, tujuan pembelajaran, analisis ruang lingkup materi berdasarkan capaian pembelajaran, analisis pengembangan materi berdasarkan ruang lingkup capaian pembelajaran, serta analisis karakter atau potensi sekolah yang terkait topik materi. Yang kedua, mengidentifikasi modul belajar yang meliputi identifikasi sekolah, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran, remedial dan pengayaan, serta media dan sumber belajar. Pada pengajian nasional manajerial, yaitu pengelolaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Langkah yang kami lakukan yang pertama adalah persiapan dan melakukan kajian dengan menyiapkan lembaga dokumen telah KOSP. Yang kedua, melaksanakan kajian meliputi menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran dan merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Dari pelaksanaan kajian tersebut, hasil yang kami peroleh pada OSP Divisi 2 secara garis besar sudah baik, hanya saja berdasarkan hasil rekomendasi petugas validasi dan verifikasi OSP sebaiknya menyertakan pembiayaan, karena di dalam OSP kami tidak ada sertaan pembiayaan, sehingga ada catatan menyertakan pembiayaan satuan pendidikan pada bagian awal KOSP. Yang kedua, catatan yang kedua, hendaknya semua tujuan bisa spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan dan dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Pada kegiatan rencana kerja sekolah, persiapan yang kami lakukan tentunya menyiapkan instrumen, yang kedua melaksanakan kajian, di mana pelaksanaan kajian ini kami bersama tim membuat rapor pendidikan, yang kedua mengidentifikasi rapor pendidikan, melihat rekomendasi hasil rapor pendidikan, menetapkan masalah dan memilih akar masalah untuk dibenahi serta melakukan tindak lanjut. Maka dari hasil kajian tersebut kami menghasilkan secara keseluruhan sudah baik dan sudah memenuhi komponen LKS dengan total skor yang diperoleh 112 serta diberikan nilai 80 dengan kualifikasi baik. Untuk pengembangan KOSP, skor yang kami peroleh 112 dari skor maksimal 140 sehingga menghasilkan nilai 80. Pada kegiatan coaching dalam supervisi pada siklus pertama
pada praobservasi yang dilakukan pada kelas tinggi, di mana guru yang kami observasi adalah guru kelas 5 dengan nilai awal 69. Untuk kelas rendahnya nilai awal 69. Setelah dilakukan observasi, maka observasi yang kedua mendapatkan nilai 90, dan untuk kelas rendah nilainya 89. Dengan kesimpulan, sebelum diadakan coaching, guru tersebut dan setelah diadakan coaching maka mengalami peningkatan yang signifikan. Pada kajian finansial rapat untuk pendidikan ini ada masalah, yaitu pada literasi kurang 13,3% siswa sudah mencapai kompetensi, dengan akan masalah pada kompetensi membaca teks sastra. Maka yang perlu dinilai adalah peningkatan potensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Pada kajian manajerial rapat untuk pendidikan, masalah yang muncul adalah kemampuan numerasi, nilainya kurang, yaitu 13,3%. Pada akar masalahnya pada metode pembelajaran, yang perlu dibenahi adalah peningkatan kompetensi BTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain data dan ketidakpastian satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan mempelajari konten numerasi data dan melalui PMS. Ini data pendidikan dari tahun 2022 dan 2023. Rapat U2 mengalami penurunan yang drastis, yaitu turun 63,60% dari tahun 2022 dengan skor 36,67. Jangan pada numerasinya juga sama, mengalami penurunan yang drastis, yaitu 25,01% dari tahun 2022 yang skor 26,67. Maka alternatif atau solusinya adalah sekolah harus menyusun program belajar untuk peningkatan sumber daya manusianya, yaitu guru. Terima kasih. Kemudian paparan yang saya laksanakan pada kegiatan siang hari ini. Selanjutnya untuk video kegiatannya. Kita beli 5 November, Pak. Oh, tapi maksudnya dari jalan kemarin, tugas yang baru di tempat yang baru, satu kecamatan Pak dengan yang kemarin ketika jadi guru. Iya, satu kecamatan, beda desa. Mendapat tenaga-tenaga yang fresh semuanya. Semuanya BTC Pak. Mudah semua, mudah semua. Siswanya berapa tadi? Siswanya cukup lumayan, 176. Iya, gedungnya bagus ya. Tadi juga masuk pintu gerbang itu dapurnya juga bagus. Tenaga yang bagus, masih muda, namun kebanyakan masih pengalamannya masih ini. Apalagi tadi Pak Haryanto sampaikan ada satu guru yang berbeda dengan yang lain. Dipojoknya, dijuleknya di ruang perpus ya. Dikucilkan ya Pak ya? Guru dari tukar belum. Jadi nggak ada masalah komplain sih Pak. Oh, tidak nyambung. Bukan yang sudah tahu dari awalnya, kok pada sekolahnya baru, malah gurunya baru stres.
Itu Waktu kan tanggal 23. apa ya? Tanggal 20. Stres beratnya setelah suaminya meninggal. Jadi udah apa sudah. Oh, perempuan. Ya, Perempuan masih muda, statusnya Janda. Janda. ya makanya saya pojokan di perpus ya nanti ya. nanti bina dipus ya. Pindah di perpus. Jangan lihat saya. Sudah ngomong ya pernah ketemu dengan Bu Carida power dinasnya pas kebetulan satu kelas waktu SMP malah saya ombak itu saya dapatkan orang seperti di sini mati saja jauhnya Disyukuri Pak, silakan dikelola dengan baik. Jadi ya barangkali nanti dibina secara khusus nanti kan jadi iya jadi coaching seperti ini. alhamdulillah setelah di situ berarti 4 bulan katanya betah. Oh betah. Nah, iya karena tidak ngajar sih Mbak, tidak ada bebannya. Tapi nyambung nggak komunikasinya nyambung? Komunikasi ya nyambung ada tidak. Soalnya rumput lah. Nanti ketika Pak Arianto berkunjung nanti tafsirannya kan bisa saja kan berbeda kan begitu. Dibina Pak Bina Saka. Oke.